Kasus pembunuhan almarhum Brigadir Yosua memasuki babak baru. Kini Indonesia Police Watch membeberkan tudingan adanya dugaan keterlibatan bos konsorsium 303 judi online, seorang pengusaha berinisial RBT yang disebut menyediakan jet pribadi kepada mantan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan untuk mengantar jenazah almarhum Brigadir Yosua ke Jambi. IPW mendesak Polri mengusut keterlibatan konsorsium 303 yang disebut bermarkas hanya 200 meter dari kantor Mabes Polri dalam kasus pembunuhan almarhum Brigadir Yosua. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dan Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Unpad sekaligus mantan penasehat ahli Kapolri. Saya akan langsung ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, Anda menyebut bahwa nama pemilik atau penyedia private jet yang dipakai mantan Karopaminal Hendra Kurniawan untuk mengirim jenazah Brigadir Yosua ini. Siapa pemilik atau penyedia private jet tersebut, Pak Sugeng? Baik, jadi ya, sebelum saya jawab itu saya mau sampaikan bahwa IPW menjaga konsistensi kerja IPW. Ya. Okay. Ketika menyebut nama RBT, itu sudah disebut 2 tahun yang lalu oleh Ketua IPW almarhum Netapani. Ya. Untuk meminta kepada Satgasus untuk mengusut tuntas dugaan RBT sebagai bandar judi tahun 2020. Ya. Okay. Kemudian sekarang terjadi kasus Sambo, ya. Kemudian kita tetap melakukan riset, ya, dan didapatkan informasi, ya, bahwa pengacara Kamarudin ada menyebut. Oke. Silakan Pak Sugeng. Untuk ya menggunakan private jet ketika ke Jambi, ya, disebutkan nama RBT. Jadi saya mengutip dari keterangan itu pada media, ya, pada informasi media. Nah, kami dalami lagi, ya, kami dalami terkait dengan dugaan Satgasus melindungi praktek judi online yang Satgasus yang diketuai Ferdi Sambo Pak Sugeng. Pesawat jet dengan nomor register T7JAB, ya, yang ditengarai jenis bomber 900 XP yang dikelola atau disewa dari PT ACAM, ya, itu digunakan oleh Brigadir Jenderal Polisi Hendra ketika ke Jambi. Nah, diduga kuat bahwa dana penyewaan pesawat ini diduga kuat, ya, dari konsorsium 303. Oleh karena itu mengikuti, mendukung dan mendorong momentum pengungkapan judi online oleh ya, silakan Pak, dilanjutkan. Oleh Kapolri. Ya, oleh Kapolri, kami kemudian merilis informasi ini untuk diselidiki, ya. Oke. Untuk diselidiki. Oke. Jadi begitu loh. Oke, jadi pertanyaan saya, Anda apakah punya bukti atau dokumen bahwa penyedia private jet ataupun yang memberikan dana untuk membayar private jet yang dipakai oleh Hendra Kurniawan ini memang adalah dari pengusaha RBT? Itu dulu yang saya ingin tanya. Anda punya dokumennya, punya buktinya yang membuktikan itu, Pak Sugeng? Ya, ya. Itu yang akan kami buka pada saat pemeriksaan di kepolisian. Ya, kami menjejaki. Silakan Pak Sugeng dilanjutkan. Ya, kami menjejaki adanya penggunaan private jet tersebut. Ya, yang diduga disewa dari pengelola PT ACAM, ya. Kita akan membuka informasi ini, bukan hanya informasi ini, juga informasi lain, adanya aliran dana kepada oknum polisi dari 303 ini. Kami akan buka di di pemeriksaan penyidik, Pak, ya. Oke. Sesuai dengan komitmen Pak Kapolri membuka. Oke, jadi Anda dan IPW akan membuka pada saat pemeriksaan, ya, nantinya, ya. Jadi Anda tidak bisa membuka di sini. Tapi saya ingin tanya, Anda punya buktinya, ya? Punya bukti bahwa memang yang mendanai pesawat jet ataupun private jet untuk mengantar almarhum Brigadir Yosua dipakai oleh Brigjen Hendra Kurniawan itu dananya dari pengusaha RBT. Jadi dananya saja, ya. Pesawatnya punya siapa, Pak Sugeng? Ya, itu hasil harus diselidiki. Kalau pesawat itu tidak penting milik siapa, ya. Oke, jadi pesawatnya bukan punya pengusaha RBT, ya.
dananya yang dipakai untuk menyewa pesawat, dananya adalah kami menekankan pada soal isu gratifikasi. Oke. Ya. Oke. Isu gratifikasi adalah isu dugaan pelanggaran hukum. Oke. Pak Sugeng. Pesawat itu dibutuhkan 400, mungkin sekitar 400 juta PP ya. Oke. Nah, saya rasa data polisi tidak ada ya, jadi begitu loh. Pak Sugeng, saya ingin tanya ya, ini tadi kami CNN Indonesia berhasil mengkontak ataupun menghubungi pengusaha Robert Priantono Bono Susatyo, pengusaha RBT, sudah berhasil kami kontak, dan kemudian pengusaha Robert Priantono Bono Susatyo ini mengatakan bahwa dia membantah apa yang Anda tuduhkan, bahwa tidak ada penyewaan private jet yang diberikan kepada Brigjen Hendra Kurniawan untuk mengantar almarhum Brigadir Yosua. Bagaimana respon Anda, Pak Sugeng, dengan bantahan pengusaha RBT ini? Perhatikan dengan baik-baik rilis saya dan pernyataan saya. Saya mengkaitkan private jet itu dengan RBT mengutip pernyataan Kamarudin. Oke. Ya, pernyataan Kamarudin. Ya. Jadi perhatikan. Saya tidak menyebut sebagai pernyataan yang berasal dari saya langsung. Menyebutnya Kamarudin. Tapi bahwa dananya itu disewa. Okay. Dananya itu dari konsorsium 303 ya? Nah, betul. Okay. Kalau itu saya tegaskan iya ya. Jadi begitu. Saya tanya ke Prof Muradi. Prof Muradi, apakah kemudian dana untuk menyewa private jet ini masuk kategori gratifikasi seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Sugeng kepada pejabat Polri? Karena pada saat itu Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan adalah pejabat Polri aktif. Ini bagian dari gratifikasi ketika ada pengusaha sipil kemudian memberikan dana untuk menyewa private jet mengantar jenazah almarhum Brigadir Yosua ke Jambi. Pak Muradi. Ya, yang pertama saya ingin tegaskan soal penanganan kasus. Jadi penggunaan private jet ini kan satu kasus lain ya. Saya ingin fokus bahwa penyelesaian pembunuhan Brigadir J ini bisa tuntas dulu. Itu poin pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan kemudian dituduhkan, apa yang terjadi perlu diusut. Saya kira saya setuju. Hanya memang ini kan ada dua hal. Yang pertama berkaitan soal etika dengan pola saya nyebutnya pola hubungan antar institusi ya, antar orang dan sebagainya. Jadi kalaupun itu terjadi, saya kira ya memungkinkan sekali itu kemudian diusut. Hanya memang saya nggak ingin kemudian itu yang lain itu muncul sebagai malah kemudian usut utamanya. Tapi itu bagian dari gratifikasi ya, Prof? Begini, Pak. Kalau melihat gini. Kalau kita melihat polanya kan saya kira perlu dilihat dalam konteks tertentu. Saya kira dalam konteks misalnya contoh kadang ada kedukaan dan butuh cepat segala macam, saya kira di situ poinnya. Kalau mau ada gratifikasi, dilihat dulu konteksnya. Mungkin Pak Sugeng bisa menjelaskan itu bahwa prosesnya memang pada akhirnya akan ke arah sana. Tapi sekali lagi bahwa yang saya tekankan soal etika tadi, etika sebagai perwira tinggi. Dia bintang 1 yang kemudian kelihatannya dengan gaji dan dukungan anggaran apapun susah untuk bisa menyewa. Tidak wajar lah ya. Seharga 500 sampai 600 juta. Seperti itu. Poinnya di situ lebih kepada etika loh. Kalau nanti ada gratifikasi mungkin saya kira akan didalami oleh teman-teman IPW. Tapi kalau saya melihatnya ada problem di situ sebenarnya. Bahwa kan bisa juga misalnya menggunakan pesawat komersil dan jauh lebih murah dan itu terukur anggarannya, karena memang saya beberapa kali pernah bawa teman yang dengan pesawat ya, dengan juga memudahkan terukur akhirnya seperti itu. Prof Muradi, saya ingin tanya sebagai mantan penasihat Kapolri, apakah kemudian Anda mendengar atau mencium keterlibatan pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam konsorsium judi online ini dalam kasus Ferdi Sambo? Sampai hari ini saya lihatnya memang gini. Kalau ngelihatnya sih tidak pernah. Tapi bahwa kemudian ada baunya memang saya rasakan itu. Tapi kan saya nggak bisa buktikan itu karena apa? Jadi ada baunya Anda bisa mencium ya? Ya, hampir semua kemudian berkaitan aktor keamanan ya. TNI Polri kan juga dekat dengan pengusaha dan biasa-biasa saja sebagai bagian dari supporting system saya kira. Kalau selama itu
terukur, dan buat organisasi saya tidak dalam posisi yang kemudian mempermasalahkan detail seperti itu. Oke, Pak Hanya Sugeng. memang tadi Mbak. Ya. Ya, silakan. Halo. Bagaimana Pak Muradi, mau diselesaikan dulu? Ya, ya hanya saja saya bilang dari awal itu ada kepatutan dan etika yang saya kira perlu digali lebih lanjut. Tapi setelah proses Sambo FS ini beres, masuk ke P21 baru kita lihat. Karena kalau enggak saya ingin numpuk-numpuk malah nanti utamanya malah nggak kegarap. Gitu. Oke, jadi fokus dulu pada penegakan hukumnya, proses hukum terhadap kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini ya, terhadap Verdi Sambo. Jadi tidak bergeser dulu, Pak Sugeng. Tapi ini kan sudah menjadi konsumsi publik, kemudian menjadi perhatian publik. Kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu ada gambar diagram konsorsium 303 judi online yang beredar. Ada beberapa nama warga sipil di situ yang disebut salah satunya adalah pengusaha RBT ini dan beberapa petinggi Polri dalam diagram konsorsium 303 judi online. Artinya kalau tadi Anda mengutip dari yang disampaikan oleh Pak Kamarudin, kemudian Anda juga menelusuri bahwa ada dana yang dipakai dari konsorsium judi online untuk membiayai private jet ini, artinya diagram konsorsium judi online itu benar adanya dong, Pak? Justru itu saya tidak pernah menyebut diagram itu hoax ya. Justru komitmen Pak Kapolri untuk menyelidiki, IPW mendukung bahkan mendorong. Karena IPW memberikan informasi untuk didalami ya. IPW itu konsen ya dalam kaitan kasus Sambo ini dibongkar kasus tanpa pandang bulu gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi sebetulnya ini halo Pak Sugeng, dari tadi ini komunikasinya terganggu, silahkan dilanjutkan. Pak Sugeng. Oke Pak Sugeng, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Tidak, sudah didengar. Cuman ini saya ditelepon terus terganggu saya. Mungkin bisa disalin terlebih dahulu Pak Sugeng. Oke, kita beralih dulu ke Pak Muradi. Pak Muradi, ini artinya berarti bahwa diagram konsorsium judi online ini memang betul adanya. Kalau tadi melihat apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng, ada keterkaitan, ada nama-nama yang disebut kemudian muncul di dalam diagram konsorsium judi online ini yang kemudian terkoneksi dengan kasusnya Verdi Sambo. Berarti diagram konsorsium judi online itu benar adanya dong Pak Muradi? Saya ingin bercerita sedikit informasi ya. Jadi ketika itu muncul memang saya mendapatkan juga mungkin 3-4 hari sebelum itu diviralkan ya. Waktu itu saya cuma concern bahwa concern saya bukan orang per orang, tapi organisasi. Polri harus tetap jadi organisasi yang baik. Nah, waktu kemudian muncul ada beberapa perwira yang saya kenal baik ya. Kemudian saya menyarankan ke mereka untuk klarifikasi ke TB1 maupun ke ketua Timsus ya, supaya kemudian mereka clear. Sebagian besar sudah klarifikasi bahwa mereka nggak terlibat, nama mereka dicatat dan sebagainya. Bahwa ada diagram itu saya kira perlu didalami betul. Tapi kalau saya melihatnya dari sekian mungkin ada hampir 10 sampai 12 jenderal perwira ya. Itu kan hampir setengahnya sudah mengatakan bahwa itu mereka tidak terlibat dan menjadi bagian penting bahwa mereka dicatut namanya. Itu poin pertama loh, Mbak ya. Yang kedua, kalaupun kemudian itu ada, yang saya kira perlu cuma didalami adalah seberapa besar kemudian efek itu ke internal polisi. Karena kalau tidak, saya ingin mengatakan bahwa jangankan polisi, semua orang bisa melakukan hal yang sama dalam Sambo. Hanya memang masalahnya adalah punya akses atau tidak. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, keberadaan kasus ini sebenarnya kan menjadi pintu masuk banyak hal ya. Pertama misalnya menyangkut soal kehidupan mewah dari perwira kan itu termasuk penggunaan private jet dan sebagainya. Yang kedua misalnya soal loyalitas terhadap institusi, ini kan kita bicara banyak lebar soal itu. Yang ketiga kita bicara soal bagaimana kemudian menata kelola organisasi jauh lebih baik. Ini yang saya kira menjadi concern pimpinan Polri seharusnya seperti itu. Oke, saya mau bergabung lagi ke Pak Sugeng. Anda sudah dengar suara saya Pak Sugeng? Oke, Pak Sugeng.
Pak Sugeng. Oke, Pak Prof Muradi, saya ingin kembali lagi ke Anda. Menurut Pak Sugeng, jarak markas konsorsium judi online hanya 200 meter dari Mabes Polri. Ini tudingan atau memang kenyataannya Anda juga mendengar bahwa jaraknya memang sangat sedekat itu antara Mabes Polri dengan markas judi online? Anda pernah jadi mantan penasehat Kapolri? Kalau Gunawarman sampai Tirtayasa, jauh dong. Ada mungkin sekitar 1,5 kilo, 200 meter. Jadi kalau itu ya kalau jalan Gunawarman. Tapi kan saya nggak tahu detailnya di mana. Tapi begini Mbak, saya kira apa yang disampaikan teman-teman IPW perlu dieksplorasi ya kebenarannya. Karena memang ini menyangkut soal, saya berkali-kali mengingatkan teman-teman di internal Polri dan juga teman-teman pengkaji studi keamanan ya, bahwa lembaga ini yang paling penting harus kemudian dijaga. Karena jadi Anda tidak tahu ya Prof Muradi ya? Sebagai mantan penasihat Kapolri, Anda tidak pernah tahu bahwa ada sebuah markas judi online yang tergabung dalam konsorsium judi online 303 yang jaraknya begitu dekat dengan markas besar Polri begitu. Jadi Anda tidak tahu ya, Prof? Tidak.